Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ikhvarisya Perlia dari 11 PPLG 2. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan berbagai materi, yaitu yang pertama The Waterfall Model, yang kedua Prototyping Model, yang ketiga Unified Process atau UP, dan yang keempat Unified Modeling Language atau UML. Yuk simak videonya. Nah, yang pertama itu ada The Waterfall Model. Model siklus hidup atau life cycle model adalah model utama dan dasar dari banyak model. Salah satu model yang cukup dikenal dalam dunia rekayasa perangkat lunak adalah The Waterfall Model. Disebut waterfall model yaitu berarti air terjun, karena memang diagram tahapan proses mirip dengan air terjun yang bertingkat. Nah, ada 5 tahapan utama dalam The Waterfall Model. Nah, gambar The Waterfall Model dapat dilihat pada gambar yang telah ditayangkan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan investigasi, dilakukan untuk menentukan apakah terjadi suatu masalah atau adakah peluang suatu sistem informasi dikembangkan. Pada tahapan ini, studi kelayakan perlu dilakukan untuk menentukan apakah sistem informasi yang akan dikembangkan merupakan solusi yang layak. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan analisis, bertujuan untuk mencari kebutuhan pengguna dan organisasi serta menganalisa kondisi yang ada, yaitu sebelum diterapkan sistem informasi yang baru. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahap desain, bertujuan menentukan spesifikasi detail dari komponen-komponen sistem informasi, yaitu seperti manusia, hardware, software, network, dan data, dan produk-produk informasi yang sesuai dengan hasil tahap analisis. Kemudian tahapan yang keempat adalah tahap implementasi, merupakan tahapan untuk mendapatkan atau mengembangkan hardware dan software, yaitu pengkodean program, melalui pengujian, pelatihan, dan perpindahan ke sistem baru. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahapan yang kelima adalah tahapan perawatan atau maintenance, dilakukan ketika sistem informasi sudah dioperasikan. Pada tahapan ini dilakukan monitoring proses, evaluasi, dan perubahan atau perbaikan bisa diperlukan. Kemudian materi yang kedua adalah prototyping model. Prototyping adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Nah, gambar dari tahapan-tahapan prototyping model menurut Harris 2003 dapat dilihat pada gambar yang telah ditayangkan. Nah, klasifikasinya yaitu yang pertama reusable prototype, yaitu prototype yang akan ditransformasikan menjadi produk final. Kemudian throwaway prototype, yaitu prototype yang akan dibuang begitu selesai menjalankan maksudnya. Kemudian input-output prototype, prototype yang akan terbatas pada antar muka pengguna atau user interface. Kemudian processing prototype, yaitu prototype yang meliputi perawatan file dasar dan proses transaksi. Kemudian yang terakhir sistem prototype, yaitu prototype yang berupa model lengkap dari perangkat lunak. Tahap-tahap dalam prototyping boleh dikata merupakan tahap-tahap yang dipercepat. Strategi utama dalam prototyping adalah kerjakan yang mudah terlebih dahulu dan sampaikan hasil kepada pengguna sesegera mungkin. Harris 2003 membagi prototyping dalam 6 tahapan seperti gambar yang telah ditayangkan. Nah, tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, identifikasi kandidat prototyping. Kandidat dalam kasus ini meliputi user interface, yaitu menu, dialog, input, dan output, file-file transaksi utama, dan fungsi-fungsi pemrosesan sederhana. Kemudian yang kedua adalah rancang bangun prototype dengan bantuan software seperti word process,
spreadsheet, database, pengolahan grafik, dan software case atau Computer Aided System Engineering. Kemudian yang ketiga adalah uji prototipe untuk memastikan prototipe dapat dengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi. Kemudian tahapan yang selanjutnya atau yang keempat adalah siapkan prototipe USD atau User System Diagram untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari perangkat lunak yang diprototipekan. Kemudian yang kelima adalah evaluasi dengan pengguna untuk mengevaluasi prototipe dan melakukan perubahan jika diperlukan. Kemudian yang keenam adalah transformasikan prototipe menjadi perangkat lunak yang beroperasi penuh dengan melakukan penghilangan kode-kode yang tidak dibutuhkan, penambahan program-program yang memang dibutuhkan, dan perbaikan dan pengujian perangkat lunak secara berulang. Nah, materi yang ketiga adalah Unified Process atau UP. Nah, menurut Alhir 2005, Unified Process atau kadang disebut sebagai Unified Software Development Process adalah kerangka proses pengembangan yang bersifat use case driven, berpusat pada arsitektur perangkat lunak, iteratif, dan tumbuh kembang. Kerangka pengembangan ini termasuk baru dalam metodologi pengembangan perangkat lunak. UP dapat diaplikasikan pada berbagai segala aspek mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar. Nah, daur ulang UP secara umum akan tampak seperti bagan yang telah ditayangkan. Nah, bagan tersebut biasa disebut sebagai Helm chart. Pada bagan tersebut ada 4 tahap pengembangan, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Selain itu, tampak pula sejumlah aktivitas disiplin yang harus dilakukan sepanjang perkembangan perangkat lunak, yaitu business modeling, requirements, analisis dan desain, implementasi, tes. Tahap dan aktivitas tersebut akan dilakukan secara iteratif. Nah, tahapan yang pertama yaitu inception. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling awal di mana aktivitas penilaian terhadap sebuah proyek perangkat lunak dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sepakatan dari stakeholder sehubung dengan tujuan dan dana proyek. Kemudian tahapan UP yang kedua adalah elaboration. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum kebutuhan, persyaratan, dan fungsi-fungsi utama perangkat lunak. Hal ini penting untuk mengetahui secara baik dari resiko-resiko proyek, baik meliputi resiko arsitektur, perangkat lunak, perencanaan, maupun implementasi. Pada tahapan ini, telah dimulai rancang bangun perangkat lunak secara iteratif melalui aktivitas-aktivitas seperti business modeling, requirements, analisis dan desain, meskipun baru pada tahap awal. Kemudian tahap UP yang ketiga adalah construction. Tujuan dari tahapan ini adalah membangun perangkat lunak sampai dengan saat perangkat lunak tersebut siap digunakan. Titik berat tahapan ini adalah pada penentuan tingkat prioritas kebutuhan atau persyaratan, melengkapi spesifikasinya, analisis lebih dalam, desain solusi yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan, pengkodean dan pengujian perangkat lunak. Jika memungkinkan, versi awal dari perangkat lunak diuji cobakan untuk mendapatkan masukan dari pengguna. Tahapan yang keempat adalah transition. Tahapan ini difokuskan pada bagaimana menyampaikan perangkat lunak yang sudah jadi pada pengguna. Perangkat lunak akan secara resmi diuji baik oleh penguji atau tester yang kompeten maupun oleh pengguna. Beberapa aktivitas seperti pemindahan pusat data dan pelatihan pengguna dan staf pendukung harus dilakukan pada tahap ini. Ya, materi yang keempat adalah Unified Modeling Language atau UML. Dalam perkembangan perangkat lunak dalam menggunakan UP,
maka tidak lepas dari penggunaan notasi-notasi yang biasa disebut sebagai UML. Meskipun UP mensyaratkan penggunaan UML, namun UML sendiri dapat digunakan untuk berbagai metodologi yang lain, bahkan pemodelan standar atau kumpulan teknik-teknik pemodelan untuk menspesifikasi, menvisualisasi, mengkonstruksi, dan mendokumentasi hasil kerja dalam pengembangan perangkat lunak. UML lahir dari penggabungan banyak bahasa pemodelan grafis berorientasi objek yang berkembang pesat pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an. Secara sederhana, UML digunakan untuk menggambar sketsa sistem. Pengembangan menggunakan UML untuk menyampaikan beberapa aspek dari sebuah perangkat lunak melalui notasi grafis. UML mendefinisikan notasi dan semantik. Notasi merupakan sekumpulan bentuk khusus yang memiliki makna tertentu untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak, dan semantik mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Nah, ada beberapa jenis diagram yang disediakan dalam UML. Nah, yang pertama adalah use case diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sebuah perangkat lunak. Kemudian yang kedua adalah activity diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan prosedur-prosedur perilaku perangkat lunak. Kemudian jenis diagram yang ketiga adalah kelas diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan kelas, fitur, dan hubungan-hubungan yang terjadi. Pada diagram ini, pendekatan berorientasi objek memegang peran yang sangat penting. Kemudian jenis diagram yang keempat adalah sequence diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan interaksi antar objek dengan penekanan pada urutan proses atau kejadian. Kemudian jenis diagram yang kelima adalah state matching diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu kejadian mengubah objek selama masa hidup objek tersebut. Dan jenis diagram yang terakhir yaitu komponen diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur dan koneksi komponen. Nah, dapat disimbolkan yaitu yang pertama, waterfall model yaitu pengembangan perangkat lunak berurutan atau investigasi hingga perawatan. Kemudian yang kedua, prototyping model yaitu membuat prototipe awal perangkat lunak untuk diuji sebelum pengembangan penuh. Kemudian yang ketiga, Unified Process atau UP, pengembangan perangkat lunak iteratif berbasis use case dengan dukungan UML. Kemudian yang keempat adalah UML, adalah bahasa pemodelan standar untuk menggambarkan dan mendokumentasikan perangkat lunak. Nah, ketiga model ini mendukung pengembangan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahannya dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.